Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Nabila Sofiasya dengan NIM 220404502055 dari kelas C, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar, dan juga tugas video ini berupa ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yang pertama dengan hormat saya ucapkan. Yang pertama ada Bapak Zulfikri SPD MPD, yang kedua ada Ibu Nurwahyuni Ibrahim SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan selamat pagi. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Apa kalian sudah lapar? Oke. Nah, apakah kalian semua sudah bersiap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siap dong. Oke. Sebelumnya kalian belajar apa? Oh, pendidikan Pancasila. Siapa gurunya? Apa yang kalian bahas pada pembelajaran tadi? Mengenai apa? Oke, berarti kalian masih fokus ya. Oke. Nah, oh ya, ketua kelasnya mana? Nah, silakan ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, nah alangkah baiknya kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita ini diberkahi. Nah, silakan ketua kelas untuk memandu temannya membaca doa bersama. Oke. Amin. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah kalian semua hadir atau ada yang tidak hadir dalam kelas ini? Oke. Baik, Ibu sebut namanya ya, didengarkan baik-baik. Oke, yang pertama Muesa. Oke, hadir. Yang kedua Malah. Oke. 3 Inces. Oke, hadir. Yang keempat Boruto. Oke, hadir. Yang kelima Ciki. Oke, hadir. Yang keenam Melisa. Oke, hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir pada hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, sampai mana materi kita? Terakhir kita membahas mengenai apa? Nah, oke. Nah, sekarang berarti kita sudah mulai masuk di materi cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar ya. Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pada tema, yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang dimana yang pertama, siswa mampu mengetahui dan memahami pengertian konsentrasi saat belajar. Yang kedua, siswa mampu mengetahui beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui beberapa manfaat dari konsentrasi saat belajar. Yang keempat, siswa mampu mengetahui memahami betapa pentingnya konsentrasi saat belajar. Yang kelima, siswa mampu mengetahui beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Yang keenam, siswa mampu mengetahui bagaimana ciri-ciri seseorang sedang berkonsentrasi dengan baik saat belajar. Nah, oke. Nah, jadi pada hari ini tuh kita akan berdiskusi kelompok, di mana dalam diskusi kelompok itu Ibu nanti akan membagikan kertas, dan kalian setelah menonton video bagaimana pendapat kalian satu kelompok, apa yang kalian tangkap dari video tersebut, lalu kalian jelaskan. Oke. Nah,
Oke, baik, kita masuk ke intinya. Nah, silakan kalian melihat layar di atas. Nah, Ibu telah menyiapkan beberapa video mengenai materi ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak baik-baik, dan kalau perlu bisa sambil mengambil inti-intinya. Dan setelah itu kalian menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan video tersebut, ya inti-intinya saja menurut kalian. Kan kalian berkelompok, jadi satu memperhatikan ini, satu memperhatikan itu, satu memperhatikan ini. Jadi kalian bagaimana lah cara mengatur kelompok kalian. Oke. Nah, silakan kalian menyimak videonya dengan baik. Nah, setelah mengamati video di atas, sebelum kita mulai kegiatan selanjutnya, karena Ibu lihat kalian semua sudah kayak loyal, letih lesu, dan mungkin karena pengaruh efek siang ya, jadi lapar, mau tidur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Ibu ingin mengembalikan semangat kalian yang hilang. Nah, dengan cara di sini kita akan bermain games. Nah, gamesnya itu sebut warna. Nah, bisa kita lihat di layar di atas. Nah, Ibu telah siapkan PPT-nya, di mana ada kotaknya itu berwarna biru, sedangkan tulisannya itu berwarna merah. Maka yang kalian sebutkan itu adalah warnanya, bukan tulisannya. Jadi yang kalian sebutkan itu warna biru, bukan warna merah. Oke? Nah, kan kalian kelompok. Nah, jadi yang poin terbanyak Ibu kasih hadiah. Oke, kelompok yang memiliki poin terbanyak. Nah, terus kita mulai. Nah, silahkan kalian memperhatikan layar di atas. Nah, 1, 2, 3. Nah, bagaimana setelah kalian bermain games? Bagaimana gamesnya tadi? Apakah seru? Nah, apakah telah mengembalikan semangat kalian untuk kembali aktif konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran? Oke, jadi semangat ya. Nah, jadi kelompok yang menang itu siapa? Yang paling banyak poinnya? Oh, kelompok B. Oke deh, Ibu nanti kasih hadiahnya ya. Tunggu. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, setelah kalian memperhatikan video materi tadi, nah di sini Ibu akan memberikan kertas LKPD, dan silakan kalian mengerjakannya dengan teman kelompok kalian. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk maju untuk mengambil kertas ini. Oke, silakan kalian mengikuti saja ya bagaimana cara kerjanya pada lembar itu. Gampang kok, nggak susah. Oke, jadi nah, ini kertasnya ya. Nah, oke. Nah, setelah Ibu kalian silakan mengerjakannya selama 30 menit. Oke, waktunya kalian sudah habis. Silakan kumpulkan kertas LKPD kalian di sini kembali. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konsentrasi belajar agar kalian lebih paham lebih dalam lagi mengenai konsentrasi, bagaimana itu konsentrasi belajar dan lain sebagainya. Jadi konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajarinya, agar si guru tidak perlu mengulangi kembali materi yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, sehingga guru tidak perlu mengulangi kembali materi yang telah diberikan, dan kemampuan berpikir siswa pun meningkat. Nah, selanjutnya yaitu
kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, di sini yang pertama ada motivasi yang diperolehnya, yang kedua keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu, yang ketiga situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya, yang keempat keadaan fisik, emosional dan pengalamannya, yang kelima tingkat kecerdasan yang dimiliki, yang keenam lingkungan sekitar, yang ketujuh lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran, yang ke-8 perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci dan dendam, yang ke-9 suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif, yang ke-10 kondisi kesehatan jasmani dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari konsentrasi belajar. Nah, yang pertama itu siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi pelajaran yang disajikan. Nah, dan juga dapat dipastikan bahwa materi konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Nah, jadi konsentrasi juga ini dapat dijadikan bahwa suatu tandanya siswa ini sedang aktif belajar. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu pentingnya konsentrasi dalam belajar. Nah, seperti dari beberapa pendapat ahli, nah dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah memusatkan perhatian dan pikiran hanya pada suatu pembelajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perolehan hasil belajar akan lebih baik jika belajar dilakukan dengan konsentrasi yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, kita harus siap dalam belajar. Yang kedua, kita harus menanamkan minat untuk belajar. Yang ketiga, carilah bagaimana kalian mencari cara agar mendapatkan cara belajar yang baik. Yang keempat, lingkungan harus kondusif. Yang kelima, harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, perlu menyiapkan waktu untuk menyegarkan pikiran. Jadi kalau belajar jangan langsung kayak terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi kayak sisihkan beberapa menit untuk merilekskan pikiran. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya yaitu ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Nah, yang pertama ada perhatian terpusat, kedua antusias dalam belajar, yang ketiga tenang dalam belajar, yang keempat mengungkapkan suatu ide, yang kelima aktif pada saat proses belajar mengajar, dan yang keenam daya serap baik terhadap pelajaran. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita pada hari ini. Setelah itu agar pembelajar kita lebih matang dan lebih melekat pada kita, maka dari itu ibu memberikan hadiah lagi, yaitu hadiahnya itu berupa tugas. Oke. Nah, tugasnya itu silakan kalian menuliskan soalnya. Ibu akan mendiktekan soalnya. Nah, yang pertama itu setelah membaca uraian materi tadi, bagaimana menurut kalian mengenai apa yang dimaksud dengan strategi belajar dan gaya belajar? Apa yang dimaksud dengan yang pertama itu, setelah membaca uraian materi tadi, bagaimana menurut kalian mengenai apa yang dimaksud dengan konsentrasi belajar? Nah, yang kedua, menurut kalian apakah konsentrasi dalam pembelajaran itu penting? Yang ketiga, menurut pendapat kalian, hal apa saja yang membuat kalian biasanya kurang konsentrasi dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran di kelas? Yang keempat, apa manfaatnya jika kita konsentrasi dalam belajar? Yang kelima, bagaimana caranya bahwa kita tahu bahwa orang itu benar-benar konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran? Yang keenam, jelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang ketujuh, berikan beberapa upaya atau cara untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Oke, bagaimana soalnya? Susah atau gampang? Gampang kan? Ya. Oke, silakan, ini berupa tugas pekerjaan di rumah kalian. Deadline-nya itu pertemuan selanjutnya. Ibu harap kalian sudah mengumpulkan tugas ini, dan mungkin cukup pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, cukup pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan
pada hari ini konsentrasi belajar itu sangatlah penting karena demikian, karena kalau kita konsentrasi maka kita akan memperoleh ilmu yang dijelaskan dengan cara yang baik pula. Terus nah, jadi Ibu harap kalian setelah mempelajari materi ini, kalian di mata pelajaran apapun itu kalian juga ikut konsentrasi dalam belajar ya. Nah, jadi Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ada hikmahnya dan semoga kalian mendapatkan mendapatkan juga manfaatnya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga silakan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpul pekan depan. Kalau begitu Ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum.